bahas saham-saham perbankan ya sekarang di live tanggal 8 ya, persiapan lah buat besok ya. Gimana, tapi ya kita cek dulu composite gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman lihat untuk IHSG nih, ini yang putih-putih Mas Emon bikin ini sebenarnya ya kalau di 7.400 ya kita bilangnya area inilah ya, area ya support yang kuat lah, 7.400 gitu ya. Bener-bener di posisi di sini. Sementara nah, beberapa garis yang di sini ini adalah gap-gap atau zona ya, ketika harga itu nggak kena, atau kita sebutnya harga-harga yang belum disentuh gitu kan. Jadi ya tetap kalau teman-teman ngelihat yang namanya composite kita turun, ya ini akan kena gitu ya. Tapi ternyata, nah kita melihat, oh iya nih 7.500-nya direspon dengan sangat bagus gitu ya. Direspon dengan sangat bagus, teman-teman lihat ekornya ada, tandanya memang di sini mulai ada tekanan, mulai ada demand yang masuk gitu ya. Kalau ibaratnya mendorong supaya harganya tidak turun lagi ke bawah. Karena ingat, yang namanya pergerakan harga itu dasarnya apa? Dasarnya adalah buyers and seller gitu kan. Semakin kuat buyersnya maka harga akan semakin naik. Di sisi lain ya kalau misalnya sellersnya lagi menekan harga, ya maka teman-teman akan lihat harganya turun. Nah, pada ekor candle di sini ya, kita melihat bahwa semakin besar ekor candlenya berarti semakin besar si shadow ke bawahnya, maka teman-teman lihat berarti yang buyersnya menekan harga, ngedorong harga biar naik lebih tinggi. Dan harga itu pas banget di Fibonacci retracement 0,5 ya, 7.500. Jadi kalau ngelihat begini posisinya ya kurang lebih Mas double bottom bisa nggak? Bisa gitu ya. Jadi kalau menurutku sih ngelihat IHSG naik itu wajar. Tapi teman-teman ya jangan juga terlalu euforik. Hati-hati yang namanya biasa pagi-pagi gitu ya, pagi-pagi jam 8, jam 9, jam 10 harganya naik, nanti tiba-tiba di memasuki sesi 2 ya, sesi 2 mau habis tiba-tiba melorot gitu ya. Tapi harapannya masih tetap oke kalau misalnya yang namanya IHSG itu tetap lah masih bisa stay ya di 7.500-an. Itu tandanya apa? Tandanya memang ya si bro ini memang kuat nih di area ini ya, di area 7.000 di 7.500-an ini. Gitu. Nah, tapi ya ingat, kita butuh closingnya di mana. Kalau misalnya seminggu terakhir dia bawa agak naik tinggi dulu, misalnya ya target-target 7.900 ya bagus banget. Tapi kalaupun nggak bisa, teman-teman ya, karena pergerakan daripada si IHSG ini, gitu kan, masih dalam zona ini nih, inside bar nih. Jadi bar yang gede ini, itu kan harga kan dia cenderung masih ada di dalamnya. Nah, ini yang harus kita lihat, seperti apa perkembangannya. Kalau ngomongin momentum, ya untuk daily chart sebenarnya teman-teman ngelihat wah GC nih Mas ya hopefully besok hijau gitu ya. Kalau ngomongin dari technical dari momentum ya kita bisa lihat ya possibility ya, balik lagi possibility untuk bro ini technical rebound bisa gitu, jadi ibaratnya closingnya hijau. Tapi kembali teman-teman lihat ya, kalau ngomongin masalah tanggal, bursa kita tanggal 18 libur, jadi mungkin ya risk off atau kembali trader-trader itu jualan mungkin akan berasa ya di hari Rabu mendekati Kamis dan Jumat. Kenapa? Karena itu adalah tenor ya. Biasa lah ya, tenor yang pakai margin. Nah, kita libur tanggal 18, jadi biasanya tanggal-tanggal 16, tanggal-tanggal 17 itu udah selesai. Jadi balik lagi kita harus ngikutin momentumnya. Ya menurut Mas Emon ya, Mas Emon bisa juga salah gitu, tapi at least teman-teman tahu, oh iya mau libur panjang gitu ya. Nggak mungkin kan biaya margin nginep terus gitu kan. Biasanya gitu ya, buat yang pakai margin juga yang kali 4, kali 5 day trade itu biasa cenderung pada buang gitu kan. Gitu. Oke. Jadi cenderung sebenarnya posisinya masih bearish, tapi kalau misalnya besok semoga ada angin segar gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat marketnya naik, tapi please pagi-pagi pantau newsnya. Kakek Donald ada bikin gebrakan baru nggak? Kalau dia ada bikin gebrakan baru, suwe lah kita bersama gitu ya, musibah bersama. Kayak begitu. Jadi Mas Emon bahas sedetail ini supaya teman-teman mengerti bahwa ya oke, berpotensi akan naik, tapi ini tidak sebullish yang bullish kayak kemarin gitu ya. Gitu. Oke. Jadi pertama langsung aja kita start ya dari BBRI.
berarti sebelum lebaran harus tarik cash, bukan harus tarik cash gitu ya. Ya teman-teman wait and see, didiemin di RDN juga nggak apa-apa, tapi maksudku adalah banyak yang akan TP dari saham, ya dia keluar dulu lah dari saham, orang mau pada libur kok, gitu ya. Kurang lebihnya ya mendekati Desember sama aja lah. Nah, kemudian BBRI teman-teman, kalau teman-teman yang jangka panjang, BRI di bawah 4.000 itu masih harga yang bagus. Gitu kan, kita temuin gap di 3.800. Terus BBRI-nya masih turun nih ke bawah. Nah, kalau ngelihat dari posisi seperti ini, teman-teman ya, tetap ada peluang buat untuk yang namanya BBRI itu untuk ketarik turun lagi ke bawah. Gitu ya. Sampai mana ya? Mungkin sampai 3.660 ya, kurang lebih ya 660 sampai kurang lebih 3.600 lah. Ini tetap apakah bisa turun? Tetap ada potensi. Tapi ingat ya teman-teman ya, investor yang menang di saham-saham defensif adalah mereka yang selalu masuk ketika harganya turun ke bawah. Gitu. Ingat, jangan all in. Ini saham-saham bagus ya buat jangka panjang. Kapan lagi dikasih harga murah. Gitu. Next supportnya ya, kalau nggak bisa ditahan 3680. Kalau teman-teman lihat moving average di bawah MA100, kayak biasa ya, ada potensi dia untuk ketarik dulu. Dan ya kita lihat lah, momentum juga, berita juga nggak terlalu baik-baik saja. Masalah dengan bank, gitu kan. Kita cek ya foreign flow-nya daripada sini. BBRI, coba cek. Nah, ini asing kembali sell off lagi. Jadi, salah satunya lihat, fokus, kalau misalnya kita ngelihat, nih asing kecenderungannya buang apa enggak, bisa jadi perbankan gitu kan. Ya karena sama kayak kemarin ya, jadwalan mau masuk bulan-bulan libur panjang gitu kan. Kalau teman-teman ngelihat besok-besok gitu ya, mungkin BBRI-nya makin turun ya jangan panik gitu ya. Waktunya buat nyicil nih sebenarnya nih. Kalaupun dibawa turun gitu. Jadi ya asing masih buang, kita cek siapa yang kumpulin barang. XL ya kemarin, ada RX. Nah ini sebenarnya RX mulai masuk tuh bagus ya, CC sama YP. Oke, nice ya, 2 jempol buat retail-retailer yang udah mulai cicil BBRI. RX kalau seminggu lumayan akum terus gitu kan. Jadi kalau nanti dibawa turun ya kan, kenapa masih nunggu nih kita nih kejelasan dari MSCI. Ingat BBRI juga masuk di MSCI ya. Jadi kalau dia ketarik ke bawah lagi masih berpotensi, tapi ingatlah di bawah 4.000 masih oke buat si BBRI ya. Next target penurunan 3.590. Kalau dia bisa hold di 3.680 ya ada potensi lah buat sideways dulu sih. Nggak mungkin langsung naik gitu ya. Gitu, oke. Next, teman-teman. Next, BBCA ya. Oke. So, BBCA, teman-teman ya. Nah, kita kan ngelihat sama ya, kayak ya maksudku beginilah. Kita ngelihat, wah BBCA apakah akan naik gitu kan? Waktu teman-teman lihat di sini nih. Nah, wah apakah BBCA akan naik gitu kan? Ternyata turun gitu kan. Nah, sama sih sebenarnya view-nya ya. Selagi katalisnya tuh double-double jadinya. Ya kan? Ya isu perang ya udah pasti pada risk off gitu ya, pada mengurangi posisi. Satu, ya event itu investment manager ya, manajer investasi juga pasti yang pegang reksadana saham itu juga pasti akan ngurangin gitu kan, karena potensi untuk semakin turun. Ya balik lagi nih, ya ini apakah akan cenderung turun? Ya berpotensi gitu ya, karena ya kita ngelihat dari trennya masih tren turun gitu kan. Ya kan, sama apalagi. Tapi kalau misalnya ngelihat dari momentum, sebenarnya kayaknya bisa nih ada potensi ya untuk stagnan atau enggak naik gitu ya. Tapi balik lagi kita lihatnya nanti flow-nya. Nah kalau misalnya nanti teman-teman lihat ya si BBCA itu nggak bisa hold ya, nggak bisa bertahan di atas 7.000, maka ini ada potensi untuk turun lagi jauh ke bawah gitu. Jadi sampai banyak banget ya katalis buruknya. MSCI masih wait and see, perang masih wait and see, saham-saham perbankan pada investornya cabut, ya mau nggak mau harus nunggu ya teman-teman ya. Ini sama katalisnya masih jelek ya, tapi nanti teman-teman pantau-pantau lah ya, ditunggu. Kalau misalnya dia bisa di atas 7.000 maka cukup oke. Ya kalau misalnya nanti lihat IHSG besok hijau ya,
Misalnya, Mas, IHSG hari ini hijau nih di closingnya. Ya mungkin nyampe 7.100 bisa nggak? Bisa gitu. Tapi ya overall teman-teman ngelihat bahwa ya tren ya daripada BBCA masih berpotensi untuk turun. Gitu ya. Next, coba kita bahas BBNI sama BMRI, baru kita masuk data ya. Jadi biar lengkap. Betul nggak? Betul ya. Nah, BBNI sebenarnya ini salah satu yang Mas Emun nggak terlalu, ya menurutku B aja lah gitu ya. Lebih suka masuk BRI, Mandiri, atau si BRI atau BCA gitu ya. Kenapa ya? Karena kalau dari segi pergerakan harga sebenarnya ya nggak terlalu suka aja gitu ya. Karena agak lama lah dia. Apalagi di sini ya. Nih stagnan di sini. Maksudnya kayak waktu breakout ya nggak breakout gitu ya. Habis itu nyungsep lagi gitu kan. Nah, kita lihat lagi ya. Posisi berikutnya 4.100 akhirnya mantul. Nah, ini kita lihat kalau misalnya ngomongin momentum sih ya biasanya kalau saham-saham perbankan lumayan lah ya, lumayan gercep kalau misalnya dia udah GC. Ya semoga aja bisa naik nih. Tapi balik lagi teman-teman ya, kalau IHSG-nya hijau ya teman-teman bisa lihat besok marketnya ini sekelasnya ya BBNI ini mungkin bisa hijau gitu. Tapi salah satunya kenapa Mas Emun nggak terlalu yang bagaimana dengan BBNI, karena sebenarnya ya jumlah asing nggak terlalu banyak nih di BBNI gitu ya. Kalau teman-teman compare dengan BRI sama BCA sama Mandiri. Nah, ini masih asingnya buang barang terus. Kita cek seminggu ternyata rame retail gitu ya. Retailnya mulai masuk ke saham yang fundamental. Retailnya masuk saham fundamental, asingnya langsung jual gitu ya. Kenapa kayak nggak suka banget gitu ngelihat retail gitu kan. Tanggal 2 gitu kan, lihat yang hantem RX, BK, sama AK langsung jualan semua. Ya mau gimana? Berarti tandanya ya kita ngelihat oke, secara transaksi juga belum terlihat nih kalau asingnya mulai mau masuk gitu kan. Rata-rata yang akumulasi masih lebih banyak retail ya ke sini ya. Tapi ya oke lah kalau kalian ngambil saham-saham perbankan, at least ada yang saham defensif yang kalian pegang gitu. Tadi ke skip BBCA, ini juga masih buangan barang. 500M itu juga berasa teman-teman ya, buangan sebanyak itu. Cek BBCA luar biasa ya, retailnya mulai masuknya ke yang fundamental, betul ya, bagi dividen tanggal 12 mau bagi dividen, tapi aku nggak tahu ya bulan Maret tanggal 12 itu bagi dividen atau putusan untuk dividen. Harusnya sih keputusan untuk membagikan dividen ya, kayaknya biasa bagi dividen bulan April gitu ya. Tapi mungkin ya di bulan Maret baru keputusannya kan, baru ketok palu ya kayaknya sih ya, persetujuan apakah dividen kayaknya Rp55 kali ya, 55 ya kalau nggak salah ya, atau berapa gitu aku lupa, nanti kita cek ya. Jadi ya gitulah gitu ya, secara momentum bagus tapi kalau flow masih agak kurang. Cek lagi teman-teman BMRI ya. Nah, buat si BMRI gitu kan, buat BMRI, nah kita ngelihat bahwa ya sama gitu ya. Kayaknya kemarin yang paling banyak akun BMRI, ternyata ninggalin gap, terus harganya jatuh lagi. Tapi ya dilihat lah, kalau misalnya memang momentum bagus besok ya, bisa kejaga sedikit harganya, maka ya untuk si ngelihat BBRI stay di 5.000 tuh bisa. Tapi perhatikan lagi teman-teman ya, untuk di MA 100, si BBRI-nya gitu kan ya nggak bisa gitu ya, mendingan tunggu MA 100 dah gitu ya, lebih baik kalau emang mau lebih coba untuk masuk. Sama kalau ngomongin dari kayak katalis gitu ya untuk BMRI gitu kan. Buangan lagi gitu, wah buang lagi nih asingnya. Nah terus cek lagi, oh YU sama BK tetap masuk nih selama seminggu. Cek tanggal 6-nya CC, YU sama KZ. Ya kalau dilihat apakah masih akumulasi, ya tetap masih akumulasi nih. Gitu. Tapi ya kalau secara seminggu masih agak-agak kurang ya teman-teman ya. Wait. Aduh, prosesingnya lama sekali. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita cek nih. Nah, kita cek data ya. Nah, biasa nih. Ya kita ngeliat pertumbuhan kredit itu mulai naik gitu kan. Kredit Indonesia mulai naik. Tandanya apa? Tandanya
seharusnya kita bisa melihat ya, mungkin delay lah ya, mungkin ke kuartal 3 atau kuartal 4 baru ngelihat si kredit perbankan ini naik gitu ya. Kan tergantung suku bunga juga lah sebenarnya. Nah, ya di 2026 udah mulai 9% nih, ya dilihat lah kalau memang targetnya berhasil ya 12-13%, ya maka teman-teman bakal lihat tuh saham-saham perbankan sepertinya bisa bersemi kembali gitu kan. Tapi kalau nggak bisa gimana bang? Ya sulit gitu ya. Mas, perangnya bisa berapa lama? Nah, ini yang nggak tahu gitu ya. Nanti aku telepon Mas Baron ya. Ntar kita telepon dulu Mas Baron. Karena Mas Baron baru cuan ya. Baru cuan dari beli futures oil. Gitu. Oke, so kalau ngomongin masalah kinerja, ya balik lagi. BBCA tertekan. Yang diuntungkan posisi seperti ini apa? Teman-teman ya udah pasti Himbara. Kenapa Himbara? Bank-bank besar, bank-bank BUMN. Karena dia dapat dana segar dari apa? Dari pemerintah gitu ya. Jadi ya CKPN kan BCA dinaikin kan. Kenapa? Karena BCA nggak ada yang bantuin gitu. Sementara BRI, BRI, Mandiri sama BNI kan ada yang bantuin ya pemerintah. Nih, tak kasih likuiditas, sebarin ke masyarakat. Gitu. Jadi harusnya ya, kreditnya ya ada yang bantuin lah. Itu kan dana gratis nih, harus disalurin. Dak. Tapi BCA gimana? Nggak punya duit gitu kan. Nggak ada yang mau bantuin gitu. Jadi udah jelas ketekan lah BCA gitu kan. Yang bagus di sini ya Mandiri. Kenapa? Karena ya dia korporasi gitu kan. Nasabahnya BRI lebih banyak korporasi. Jadi yang paling oke ya di sini siapa? Paling oke ya di sini si yang paling oke di sini si Mandiri ya. Nah, balik lagi kalau misalnya ngecek nih ya, balik lagi Bloomberg konsensus. Bloomberg konsensus, kalau teman-teman lihat, juaranya siapa? Ya, enggak gini. Kalau Bloomberg konsensus, sebenarnya buat price target gitu ya. Ya masih jauh lah. 5.800 buat BMRI, BBRI-nya 4.500. Jadi 4.000 masih oke. BBCA tuh 10.000 ya targetnya ya, konsensusnya Bloomberg. Tapi balik lagi, ini kan sebenarnya ngaruh banget ke yang namanya ekonomi gitu ya. Sama perang-perang gini ya, sulit lah buat naik ke atas. Tapi kalau based on value kan, yang ya mereka lah yang pintar yang ngitungin gitu kan, ya ceban gitu. Nah, kita cek lagi ya. Nah, dividen final ya 2025, yield paling tinggi juga ada di BMRI. Nah, ini kalau teman-teman lihat BRI-nya kenapa kecil? Ya karena BRI-nya udah interim ya, sisa yang sekarang. Nah, terus BBCA lumayan ya, 3,6%, 260. Tapi ini, dividen interim 2025-nya 55 ya. Nanti cek deh berapa dia. Kayaknya sih beneran 55 ya. Nah, tapi yang paling enggak ya konsensus buat tahun depan gitu ya. Jadi ya in case teman-teman mau holding lama lah ya saham-saham perbankan, ya sebenarnya kelas-kelas pemerintah kalau misalnya, kecuali BRIS ya teman-teman ya, BRIS itu growth stock, jadi kita skip dulu aja gitu ya. Kalau misalnya 2000 BMRI ya 2026 bisa dividen yieldnya 6,9%, BRI 8,2%, BBCA 4,7%, sama BNI 8,6%, ya kenapa nggak kalian masuk sekarang gitu kan? Kenapa? Wah ini bottom-bottomnya nih. Ibaratnya konsepnya gini, ya Mas Emon bilangnya nggak bottom gitu ya, maksudnya kayak fase-fase beratnya kan sekarang gitu kan, sampai perang ini kelar. Jadi kalau misalnya teman-teman mau hold ya kurang lebih setahun ya kan udah tahu nih, oh kira-kira yield BRI lumayan banget nih 8,2%. Saya hold setahun gitu kan. Kalau misalnya ekspektasinya mulai cerah gitu ya, mulai cerah dan di hold sampai selesai tahun 2026, 2026-nya bagus, capital gain dapat di harga bottom, dividen juga dapat gitu kan. Jadi cuannya plus-plus. Tapi ya balik lagi ya, ini memang yang sulit gitu kan. Sulit dalam artian ya kita nggak tahu nih sampai kapan. Tapi kalau misalnya memang teman-teman punya rencana buat switching ke saham-saham defensif, ya lihat dividennya juga akan bermain gitu di tahun 2026. Tapi ya balik lagi, kalau untuk entry masuknya secara bertahap. Jadi setiap harganya turun, teman-teman mengerti bahwa oh bagus banget nih, saya dapat harga diskon, saya bisa masuk lebih banyak gitu. Jadi jangan pelurunya sampai habis di depan. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu gitu ya buat top big banks.
harapannya supaya teman-teman punya di saham defensif. Ya memang kalau misalnya, Mas aku cuma 10 juta di perbankan, ya memang nggak berasa gitu ya. Tapi buat duit-duit yang ratusan juta sampai miliaran itu kan lumayan banget gitu ya, dapat cash flow dari sana. Gitu. Even kayak teman-teman yang punya PT ya, rata-rata juga nasabahku ya parkirnya ke perbankan begini, ngambil dividen doang, ya udah tinggalin aja. Gitu. Oke? Next ya. BBTN. Kita cek BBTN. Nah, nih BBTN nggak tahu nih, ngacir sendiri kali ya. Dan ya buat trading kayaknya enak nih ya. So, BBTN yang kelihatannya lumayan oke daripada yang tadi-tadi. Stokastik juga udah bagus, ya kan? Crossing MA5, MA10, gitu kan? Terus dicek, nah itu kan ada gap nih. Ya kalau short term manfaatin bisa lah ya. Ya jadi coba dipantau nih BBTN. Mungkin yang tadi ya, BBTN kita coba cek. Nah ternyata udah mulai buang, ya kan? Sehari kemarin kita cek 4,78% akum. Nah tapi yang menarik sebenarnya BBTN akumulasi terus ya, dari kapan nih? Benar-benar beruntun itu dari tanggal bulan 2 tanggal 10. Nah, di sini juga kelihatan ya biru semua, tandanya dia akumulasi gitu, teman-teman. Cek BBTN ya, seminggu terakhir, KZ-nya juga masih ada. Kita lihat tanggal 6 siapa yang buang barang. KZ masih akum lagi, NI-nya masuk, buang barangnya AKZP. Oke lah, gitu ya. At least kita ngelihat masih ada yang pegangin barangnya, gitu. Si NI sama KZ ya, lumayan. Gitu. Jadi impas lah. NI-nya dari domestik, KZ-nya dari asing, ya kan? Makanya bisa kelihatan nih, net-nya net sell. Gitu ya. Nah, short term untuk target ya 1380 dulu lah, nggak bisa jauh-jauh gitu ya. Tapi kalau misalnya memang katalisnya masih kuat ya mungkin bisa naik lebih tinggi nih si BBTN. Khusus BBTN ya. Gitu. Oke, so next lagi teman-teman. Ke BRIS. Nah, ini juga BRIS kalau ngomongin momentum ya apakah bagus ya lumayan gitu. Ini nggak boleh breaknya di situ ya. Kenapa? Karena teman-teman lihat ya, posisi candle di sini sih sebenarnya lebih tepatnya ya 3 ini ya kan, apa nih, Morningstar ya, yang menandakan bahwa adanya potensi untuk reverse ya, harganya naik. Nah sekarang teman-teman lihat, dia udah di atas MA5 nih sebenarnya, di atas MA5. Terus teman-teman lihat juga untuk posisi stokastiknya GC ya, golden cross di harga bawah. Jadi apakah berpotensi untuk naik? Ya ini bisa nih, kan ya minimal banget untuk MA5 lah, MA10 gitu ya, sama klaim 2250 ya, ini bisa nih. Tapi balik lagi kita konfirmasi apakah memang si BRIS itu kuat gitu ya, asingnya. Nah ini ternyata mulai akum nih 1, 2, 3, 4 ya, 4 hari terakhir harganya juga belum terlalu dibawa naik yang gimana-gimana. Tanggal 6-nya NI masuk, volume juga oke lah, pas banget ya, 120.000, nggak terlalu kecil. Nah, seminggu MGNI masuk, cek YU-nya buang barang, CC buang barang. Ya oke lah secara teknikal ya. Cek tanggal 3 ya, cek tanggal 3-nya NI ya, NI-nya masuk lagi. Tapi ada MG sih, ada MG. Ya, asingnya buang nih si YU. KZ juga buang, CC juga buang. Ya balik lagi sih lebih ke technical ya yang bagus ya. Kalau ngomongin flow, karena aku lebih sukanya asing mungkin, jadinya agak kurang. Tapi ya bisa lah, harusnya naik ya. Tergantung IHSG juga palingan. Gitu. Oke, next. Superbank ya, Supa. Nah, kalau ngomongin Supa, teman-teman ya, menurutku gimana nih? Tergantung ya, balik lagi. Ini Superbank kalian punya apa enggak? Gitu. Ya kalau misalnya belum punya, ya ini bener-bener kalau misalnya consider mau beli besok gitu kan, pantau 860-nya. Kalau jebol ditarik 860, lebih baik ya nunggulah. Kurang lebih di harga-harga 800. Kenapa? Ini konfirmasi untuk naik juga belum solid. Lihat, ya kan? Memang ini naiknya memang sih bener daerah oversold gitu ya, udah oversold banget.
Tapi kita belum lihat indikasi dia mau GC, golden cross. So, mungkin sedikit lagi ya, nunggu dulu. Gitu. Sama ya kalau misalnya teman-teman mau coba bottom fishing gitu ya. Kalau misalnya ditarik ke bawah, ya silahkan masuk waktu ekornya turun ke bawah. Gitu guys. Gitu aja sih buat super bank. Sama ya bener-bener harus lihat siapa yang akum nih. Nah, lihat lagi nih, seminggunya rame retail ya. Seminggunya rame retail. XLYP-nya tinggi seminggu. Tanggal 3-nya buangan, mulai akum lagi. Coba kita lihat hari terakhir kemarin, siapa yang pegang barang banyak. KZ ya, ternyata ya, tanggal 6 ya. Menarik nih. KZ, CP-nya buang barang, FZ buang barang. KZ ngakum sendiri nih, solo ya. Solo dia. Retail, XL, tektokan juga. Nah, ini kan UE-nya sebenarnya KZ ya. Jadi, dua opsi teman-teman ya. Kalau mau coba trading di saham-saham kayak si Supa, ya tunggu dulu ya, ngasih ekor dia, baru kalian masuk di ekor. Terus jangan lupa ya, 3-5% aja cukup teman-teman ya. Ya 5% lah kalau mau lakukan yang namanya day trade ya. Gitu. Karena posisi sekarang kan agak susah nih. Jangan sampai nyangkut ya. Ini karena ngelihat KZ belinya banyak aja nih. Makanya berpotensi untuk balik arah. Tapi kalau misalnya enggak ya, di sini di 860-nya tiba-tiba drop jauh, ya consider lah buat keluar ya, jangan lupa. Sebenarnya paling enak ambil ya bawah-bawah sini nih, 795, 800, 800 sekian, lebih aman ya. Gitu. Oke. Next lagi Arto ya. Arto coba. Arto sama Arto. Nah, ya kalau dibilang misalnya bro ini pada turun, ya beneran pada turun gitu kan. Ini ternyata Arto udah lama ya. Bentar. Banyak banget ini cuy. Ini real downtrend ya. Ada gap. Di bawah sini ada gap, belum habis gapnya. Hati-hati teman-teman ya. Gapnya belum habis nih. Ini gapnya belum habis, hati-hati. Cek 1 week. Oke. Sini ya. Kita coba tarik satu garis ya di sini. Ini ya kita bilangnya ya inilah apa namanya? Support paling kuat lah yang harus dia sentuh gitu ya. Nah, jadi buat jaga-jaga gitu kan. Nah, ini kalau dari weekly chart teman-teman ya. Teman-teman ngelihat ya, 1W itu satu minggu. Ini sempat mantul di 1345. 1345. Nah, di sini kalau ini dia week-nya naik ya. Gap down terus di bawah naik. Nah, ini di sini sebenarnya kalau ngomongin apakah ada potensi untuk naik, cek dulu bentar ya. Nah, ini masih lah potensinya untuk turun lagi ke bawah gitu ya. Karena kan kita ngelihat gini. Dia secara harga dibawa naik terus dibawa turun kan. Tapi sebelum dia nih, biar jelas. Tapi sebelum dia mau turun lagi, teman-teman udah lihat juga bahwa posisi sebelumnya adalah dia sama nih. Habis turun jauh, dibawa naik, dibawa turun, dibawa naik lagi, terus dibawa turun gitu kan. Tandanya sebenarnya kita memahami bahwa ya dalam trennya ini masih downtrend gitu kan. Nah, lihat lagi di bawahnya kok ada sesuatu yang janggal, apa tuh? Oh, ternyata ada gap di sini di bawah yang belum dipenuhi. 13-15. So, hati-hati. Bang, besoknya naik nih, Mas Emon, besok naik nih, gitu kan. Ya, hati-hati juga lah naik. Gitu ya. Dia naik beneran karena ada volume apa enggak ya kita cek. Bukan volume sih. Ada yang akumulasi atau enggak. Nah, ini jadi pertanyaan, gitu kan. Nah, emang sih kalau dibilang, Mas, ini kan stokastik bagus banget nih, udah oversold banget nih. Udah GC banget nih, udah ganteng banget nih. Ada potensi untuk naik gak? Ya tetap ada, tapi at least teman-teman tahu kenaikannya itu berpotensi short term. Kenapa? Bro masih termasuk dalam apa nih? Tren turun. Gitu. Cek aja nih. Tes gitu kan. Gitu guys. Kalau misalnya dihapus gitu kan. Nah, kelihatan sekali ya, dia masih dalam tren turun. Gitu. Oke. Arto, nah XL-nya masih rame, tanggal 6-nya masih buang. Volumenya lihat ya, makin lama makin kecil, 19.000, 30.000, 70.000.
Kalau dia di bawah 100.000 teman-teman ya, ini kurang bagus secara volume. Gitu. Kenapa? Banyak fake bid sama over bisa terjadi. Even yang di 100.000 bahkan jutaan kayak Bumi aja, fake bid over itu masih bisa gitu kan. Gitu. Iya ya, dibilang ya. Mindset yang nggak panjang buat saham perbankan, buat warisan nikah. Buat warisan nikah walaupun nikah aja belum. Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Harus ada yang di hold ya teman-teman ya. Next, BBYB. Ups, apa ini? Oke, BBYB masih sama ya, nyungsep terus saham-saham perbankan ya. Sayang banget nih. Oke, so buat BBYB ya kan, ya, aku sih sebenarnya kayaknya gimana ya teman-teman ya, kayak jadi lelah gitu ya. Nah, buat BBYB gitu kan, sebenarnya ini aku pakai momentum yang agak jauh sih ya, biar ngeliat gitu kan. Memang kalau misalnya kita bagi ya beberapa support kuat area-area ini, nah ini harus ya potensi palingan sih ngomonginnya technical rebound lah ya, technical rebound, tapi bukan berarti kalian bisa masuk sebesar-besarnya gitu kan. Karena ya kalau misalnya ngomongin nih tak perkecil ya. Nah nih. Nah, kalau misalnya dibilang nih, Mas ini ada potensi untuk naik gak gitu kan? Ya ini ada tetap. Karena apa 308 sebagai area support di bawah sini itu kan di posisi di sini nih. Nah, itu kan kena respon gitu kan. Tapi apa? Teman-teman nggak boleh lupa, bro ini masih dalam area penurunan gitu ya. Nih. Naik dikit terus harusnya lanjut di bawah turun. Tapi yang namanya technical, harga tuh nggak selalu turun. Bisa juga dia namanya naik dulu ya, retrace dulu ke atas sebelum dia turun lagi ke bawah. Jadi selama perang ini belum berlangsung, sebenarnya teman-teman cara ngelihatnya adalah ketika big banks-nya tidak baik-baik saja, digital banks-nya ngekor gitu ya. Karena kan abangnya si digital bank ini adalah conventional bank kan, bank-bank konvensional. Jadi sebenarnya salah satu indikatornya itu bisa juga gitu ya. Selama perbankannya masih pada turun yang gede-gede, ya saham-saham bank digital juga berpotensi akan turun. Nah, di bawah sini ya nanti pantau nih, kalau udah drop ya, balik lagi nih, awas jangan sangkut. Drop di bawah 308, ya ini terjauhnya ke 250 ya, buat BBYB. Memang betul mas, katalis dong, KBMI 2 gitu kan, KBMI 2 nih, OJK nih bos gitu kan. Bisa nggak? Bisa, tapi apakah OJK lebih mementingkan ini? Kurasa nggak ya, belum. Gitu. Lihatlah pengumuman masuk, harusnya dia tiba-tiba ngomongin right issue nih, ada rumor. Tapi selama rumor right issue-nya itu belum ada, ya menurutku berpotensi untuk tarik dulu nih si BBYB. Apalagi trennya masih cenderung bearish gitu ya. Let's check buat BBYB. BBYB. Nah, ya kalau dibilang mulai akum, yes, akum 3 hari terakhir. Cek lagi, ya kan tanggal 6-nya, Mas, GR-nya masuk. Oke, betul. Tapi lihat ya, retail masih di top 2. Ya meskipun jumlah si GR-nya akumulasinya banyak banget. Cek tanggal 6-nya, ini tanggal 6 ya. Oke lah, akumulasi dia, cek seminggunya, GR masih punya barang, ternyata XL juga barangnya masih kuat. Dari sebulan ya. Apakah bro ini benar sebulan? Bahkan kalau ya betul ya, masih lumayan lah. Kita cek coba ya, 2 minggu. Oke, GR-nya kuat, ada YP, XC, XL, ya kalau dari 2 minggu XL udah mulai buang. Cek lagi dari Maret tanggal 2. Bentar ya. 3 harinya akum sih, coba. Ntar kita mundurin 3 hari, 1, 2, 3. GRNI, GRNI PDYP. Menarik. Coba 3 harinya ya. Ntar. Lama nih. BDPT bang. Lanjut, bentar. Set, lama banget. Nah, oke. AKGR-nya masuk. Nah, kalau 3 hari ngomong ya AKGR sama CC masuk. Ya kan? Ya, BK masuk.
OD XLXC buang. Nah, pas banget nih. 4 hari ya, 3 hari ya. 1, 2, 3, pas. Lihat XLXC-nya keluar. Ya itu tadi, Mas, technical rebound bisa nggak? Ya bisa ini. Tapi technical rebound doang ya, nggak tentu langsung naik jos, belum tentu gitu. Mungkin kalaupun teman-teman ngelihat naik, ya paling enggak gitu ya, paling enggak ya paling 326, 328 gitu, paling ya area-area 328 lah buat TP ya. Palingan, tapi kalaupun scalping cantik teman-teman ya, 2-3% ya itu juga oke lah kalau ngambil di posisi sini. Gitu. Tapi tetap ya 308 nggak bisa, ya lebih baik enggak gitu ya kalau emang mau nge-hold lama gitu. Tapi kalau misalnya takut lebih baik ntar dulu dah. Gitu ya sampai ada kepastian di perangan ini. Oke, so that's it guys buat saham-saham perbankan ya.